Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel kami. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberi nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa pada video kali ini saya akan sedikit menyampaikan sebuah materi atau sedikit ilmu yang saya dapatkan dari jenjang perguruan tinggi saya pada materi manajemen sumber daya manusia, yang insya Allah yang akan bermanfaat bagi kalian semua. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi, sebuah ilmu yang sedikit bermanfaat bagi kalian semua, teman-teman semua. Baik, langsung saja. Di sini saya ada poin-poin penting yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, teman-teman semua yang di sana, dan juga pada guru-guru saya. Mungkin ada kesalahan nantinya atau kurang jelas penjelasan saya, mohon apa arahnya. Baik, di sini ada poin-poin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman kalian semua tentang ilmu atau materi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu apa itu manajemen sumber daya manusia, dan yang kedua fungsi sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan, dan yang terakhir yaitu tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Baik, langsung saja, apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia itu merupakan struktur yang mengelola atau mengatur para karyawan pada suatu perusahaan. Jadi intinya itu mengelola dan mengatur dari sebuah perusahaan. Manajemen sumber daya manusia ini juga mengatur dalam hal pengrekrutan karyawan untuk sebuah perusahaan. Jadi di dalam tugasnya manajemen sumber daya manusia tentunya membutuhkan bantuan dari manajemen lainnya, kayak semisal strategi lah. Manajemen itu membutuhkan partner gitu untuk tujuan perusahaan gitu. Misal strategi itu manajemen strategi itu sebuah proses yang mana sebuah proses perencanaan yang dilakukan agar dapat mencapai suatu tujuan dari perusahaan, proses agar mencapai goals nantinya, begitu maksudnya. Dan manajemen strategi juga dikatakan sebagai mengatur segala hal rencana untuk manajemen strategi untuk mengambil suatu tindakan tertentu. Dari pelaksanaan tindakan tersebutlah yang nantinya akan menciptakan suatu target dari sebuah perusahaan yang sampai goals nantinya. Target dari sebuah perusahaan. Dan manajemen sumber daya itu tidak akan bisa jika tidak adanya manajemen strategi. Maksudnya gini, manajemen sumber daya itu apabila tidak mempunyai partner kayak strategi itu, nantinya tidak bisa, maksudnya akan stagnan begitu manajemen sumber daya gitu kalau tidak mempunyai partner gitu maksudnya. Jadi
jika kita telah manajemen sumber daya manusia membutuhkan sebuah rencana dengan adanya manajemen strategi, maka manajemen sumber daya manusia akan lebih mengetahui tindakan apa saja yang akan diambil, rencana apa saja yang akan nantinya akan dilaksanakan, begitu. Dan juga manajemen strategi akan menjadikan sumber daya manusia menjadi lebih kuat, begitu, lebih kuat dan lebih meningkatkan produktivitasnya, begitu. Dan selanjutnya yaitu peran manajemen sumber daya alam itu penting dalam mengelola sumber daya sebuah organisasi, yaitu dari mulai perencanaan, pengembangan, rekrutmen, dan juga pemeliharaan. Sehingga dengan begitu organisasi dapat memastikan bahwasanya sumber daya manusia itu memberikan keunggulan, maksudnya memberikan peran penting di dalam manajemen sumber daya manusia, memberikan keunggulan dan juga memberikan keunggulan yang kompetitif bagi sebuah organisasi, Dan juga sumber daya manusia itu dapat menunjang adanya keunggulan dalam suatu perusahaan. Dan campur tangan sumber daya manusia maksudnya, dibutuhkan untuk menjadikan perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Jadi sumber daya manusia itu mampu menunjang perusahaan untuk bersaing pada perusahaan lainnya. Dan juga ada sebuah peneliti itu Farhan itu kayak menurut Farhan itu Fakhran memaparkan bahwasanya salah satu dari hal yang paling mendasar dalam kegiatan perusahaan adalah sumber daya manusia. Maksudnya yang paling penting di dalam paling mendasar itu yaitu sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Jadi maka tanpa adanya sumber daya manusia itu maka suatu perusahaan menurut saya suatu perusahaan tidak akan berkembang, akan stagnan di situ saja kalau tidak ada sumber daya manusia, begitu. Karena sumber daya manusia itu juga penting terhadap perusahaan, begitu. Dan selanjutnya fungsi yang kedua yaitu fungsi sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Fungsi sumber daya manusia dalam perusahaan ini sangatlah penting, baik dari segi menentukan faktor produksi, mengembangkan sebuah perusahaan itu sendiri. Dapat dibayangkan bahwasanya jika keberadaan ada sumber daya manusia itu yang berkualitas dan memadai tidak ada, maka secara otomatis perusahaan ini akan gagal mencapai sebuah goals atau tujuan yang ingin dicapai. Gagal, maksudnya kalau tidak ada sumber daya manusia itu sebuah perusahaan itu akan gagal terhadap tujuannya, itu maksudnya. Oleh karena itu fungsi sumber daya manusia sangatlah berpengaruh terhadap kualitas perusahaan. Jadi sumber daya manusia itu sangatlah penting, begitulah, mana penting terhadap kualitas perusahaan, sehingga perusahaan itu dapat bersaing nantinya. Kalau bisa bersaing terhadap perusahaan yang lain, kalau ada sumber daya manusia. Yang pertama, fungsi pertama yaitu tenaga kerja, tenaga ahli, dan yang terakhir yaitu pemimpin. Tenaga kerja di dalam sebuah perusahaan itu memang sangat dibutuhkan. Betul, tekan. Kalau tidak ada tenaga kerja, mungkin hanya di situ-situ saja.
perusahaannya. Dan yang kedua yaitu tenaga ahli di bidang apapun itu, bidang perusahaan maksudnya, itu sangat dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu memimpin sebuah perusahaan itu sangatlah, karena memimpin itu adalah patokan dari sebuah jalannya perusahaan juga gitu. Dan yang terakhir teman-teman semuanya, yang terakhir itu tujuan manajemen sumber daya manusia. Di sini tujuan itu ada ada 4 tujuan yang ingin saya sampaikan dari sebuah manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu tujuan organisasional, berkontribusi, maksudnya di sini berkontribusi di dalam pencapaian aktivitas sebuah organisasi. Di divisi SDM itu sumber daya manusia itu di suatu perusahaan menolong para manajer divisi lainnya untuk menangani dan mengambil keputusan terkait hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Maksudnya membantu lah begitu, sumber daya manusia itu membantu para manajer lainnya untuk mengambil keputusan terkait hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia itu sendiri. Dan yang kedua yaitu tujuan fungsional. Tujuan fungsional di sini yaitu untuk mempertahankan kontribusi divisi sesuai kebutuhan organisasi. Maka dari itu, manajemen sumber daya manusia ada untuk menetapkan standar untuk seluruh sumber dayanya agar mereka dapat terus menjaga konsistensinya dan semangatnya di dalam bekerja. Tuh. Dan yang ketiga yaitu tujuan sosial. Tujuan sosial di sini untuk merespon terhadap kebutuhan yang tantangannya masyarakat secara etis dan sosial dengan meminimalisir dampak negatif terhadap organisasi. Itu tujuan yang ketiga. Yang terakhir yaitu tujuan personal. Tujuan diri sendiri personal, bukan sekelompok. Tujuan personal di sini untuk tidak lain untuk menolong bimbingan karyawan laki maupun perempuan untuk meningkatkan kontribusi individual terhadap organisasi. Jika organisasi ini ingin mempertahankan karyawannya, maka tujuan personalnya pun harus dipertimbangkan, karena jika tidak, karyawan itu akan merasa tidak dihargai dan bisa mencari pekerjaan baru untuk meninggalkan organisasi tersebut. Organisasi perusahaan itu akan meninggalkan kalau tidak kalau dihiraukan begitu, tidak dibimbing begitu, tidak tidak diprioritaskan juga gitu. Maka itu akan nantinya akan berakibatkan pindah organisasi, maksudnya pindah perusahaan gitu. Tidak akan betah begitu kalau cuman tidak dihargai. Maka tujuan personal ini di dalam sebuah perusahaan itu juga penting. Mungkin hanya itu saja. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, teman-teman. Mungkin hanya sedikit ilmu yang saya dapatkan begitu. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan juga apabila tadi ada kata-kata yang salah itu murni dari saya, dan apabila kata-kata yang benar maupun yang bermanfaat bagi kalian itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami, dan juga dukung channel kami agar nantinya dapat memberikan video-video yang bermanfaat bagi kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat
Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Ini sudah hampir-hampir Lebaran, teman-teman. Ini juga sudah hampir buka puasa di rumah saya. Bukan di rumah saya, di rumah teman ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.